Opsnal Reserse Narkoba Polresta Mataram gerebek pelaku penyalahgunaan narkoba. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah terbitkan ribuan surat keterangan kesehatan hewan kurban. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Tim Opsnal Reserse Narkoba Polresta Mataram gerebek pelaku penyalahgunaan narkoba di Dasan Agung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 5,92 gram sabu, bong, dan juga alat komunikasi. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram gerebek salah satu rumah di Dasan Agung, Kota Mataram. Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan 2 orang sedang mengemas sabu. Kedua terduga pelaku pun tak dapat mengelak saat penggerebekan di TKP. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu dan alat hisap sabu. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini ke penyuplai sabu. Tak butuh waktu lama, polisi pun mendatangi tempat kediaman 2 orang terduga pelaku lainnya yang jarak rumahnya berdekatan. Alhasil, polisi mendapati mereka dan langsung meringkusnya dan digelandang ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami Satuan Narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwasanya peredaran narkotika banyak terjadi di wilayah Dapuk, Dasan Agung. Alhasil kami ada mengamankan 4 terduga pelaku yang nantinya akan kami interogasi barang bersumber dari mana. Alhamdulillah tadi ada beberapa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan beberapa HP yang nanti akan kami coba buka dalam hal ini. Dalam penggerebekan penyalahgunaan narkoba ini, 4 orang pria diamankan merupakan warga Dasan Agung, Mataram. Barang bukti berupa sabu, alat hisap sabu atau bong, sejumlah uang dan alat komunikasi diamankan polisi. Hingga saat ini polisi masih memburu pemasok barang atau bandar besar sabu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat secara resmi mencabut laporan dugaan tindak pidana terhadap pengusaha ikan koi. Pencabutan laporan ini dengan pertimbangan kesalahan bendungan meninting dan bukan penyebab kejadian luar biasa banjir. Sebagai rasa empati kepada Kadek Dewi Danayanti atas musibah yang dialaminya dan menjaga suasana kondusivitas di tengah masyarakat, BWS Nusa Tenggara I secara sukarela mencabut laporan. Pencabutan laporan di Polsek Narmada tertanggal 26 Juni tersebut dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 atau seminggu setelah dilaporkan. Sebelumnya BWS melaporkan pengusaha ikan koi Nikade Dewi Danayanti alias Dewi William karena insiden pelemparan bangkai ikan koi karena diduga merugi miliaran akibat banjir dari luapan bendungan Meninting. Kami sudah melayangkan surat pencabutan tanggal 3 Juli 2022 ke Kepala Polsek Narmada, Lombok Barat, Ceki Kasat Reskrim. Memang benar kami melakukan pelaporan kejadian pelemparan ikan koi ke kantor kami BWS Nusa Tenggara I pada tanggal 24 Juni 2022 dengan niat memberikan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa menyampaikan aspirasi dan keluhannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan bendungan Meninting bukan penyebab dari kejadian luar biasa banjir, dan tidak adanya kegagalan konstruksi sudah dinyatakan oleh pihak yang berwenang. Pencabutan laporan polisi tersebut tidak ada unsur tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Kendati demikian, Humas BWS Nusa Tenggara I mempersilahkan adanya upaya hukum yang akan ditempuh Dewi William bersama tim kuasa hukum untuk melakukan class action dan menggugat pihak BWS atas dugaan kerugian yang dialaminya.
Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah terbitkan ribuan surat keterangan kesehatan hewan kurban dan SKHH akan dikeluarkan H-4 hari. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah akan menerbitkan ribuan surat keterangan hewan untuk hewan kurban yang dinyatakan sehat dari penyakit mulut dan kuku. SKKH akan diterbitkan H-4 Hari Raya Idul Kurban untuk memastikan hewan-hewan yang telah diperiksa dinyatakan sehat hingga hari H. Berdasarkan hasil infeksi di Stanak Lombok Tengah, sebanyak 1.267 ekor sapi kurban telah dinyatakan sehat dan akan diterbitkan SKKH. Sedangkan untuk hewan kurban kambing sebanyak 543 ekor. Sementara jumlah ini dapat berubah sesuai kondisi ternak, di Stanak pun terus melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap harinya. Kalau untuk kurban H-4 sebelum tapi ini yang sudah sehat gitu. Kalau kambing 543 ekor. Tapi kurban. Jumlah ini bisa berubah ya Pak Kadis? Oh bisa, kami update, makanya jumlah hari Jumat kemarin beda sama hari ini. Maka kita lakukan, kalau kondisinya memang penting, terindikasi, kita lakukan pemeriksaan tiap hari. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah menghimbau kepada masyarakat yang ingin membuka kios penjualan hewan kurban agar melapor ke dinas agar dinas dapat melakukan pemeriksaan ternak yang dinyatakan sehat. Nantinya akan diberikan SKKH sebagai bukti kelayakan sebagai hewan kurban. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.